Pemirsa, kita simak laporan pertama dari tanah air. Presiden Habibie terkejut atas laporan terjadinya ledakan bom di lingkungan Masjid Istiqlal petang tadi. Presiden Habibie yang tengah melakukan pertemuan dengan Menteri Investasi Hamzahas di Istana Merdeka terpaksa menghentikan pertemuan untuk menerima laporan dari salah seorang ajudannya. Menurut Hamzahas, Presiden menilai aksi pemboman itu sebagai tindakan untuk mengacau dan menciptakan konflik antar umat beragama. Presiden meminta masyarakat untuk tidak terpancing oleh aksi orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang sengaja ingin menciptakan ketidakstabilan. Sementara Hamzahas selaku Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan meminta seluruh umat Islam untuk tidak terpengaruh oleh aksi-aksi teror yang sengaja ingin menciptakan kekacauan menjelang pemilu. Hamzahas mengutuk aktor intelektual dan pelaku aksi pemboman di kompleks perkantoran Masjid Istiqlal. Kita butuh bahwa ini sudah benar-benar sangat brutal kan itu dengan masjid ya, dengan Istiqlal, kompleks Istiqlal yang tanpa pengaman dan orang percaya bahwa itu tidak mungkin dilakukan, dan orang karena itu tempat suci kan, orang akan berpikir jadi ini hanya orang yang tidak bermoral, yang tidak beradab yang melakukan seperti itu. Jadi inilah yang saya kira bahwa ini memang harus kehati-hatian bagi kita, bagi umat Islam untuk tidak terpancing, dan bagi juga agama-agama yang lain saya kira tidak terpancing dengan keadaan yang demikian ini. Sementara itu, tokoh KISDI menilai ada pihak yang mengadu domba antara umat Islam dan non-Islam dalam kasus ledakan di kompleks Masjid Istiqlal. Karena itu, Sumargono mengimbau agar umat Islam tidak terpancing kasus ini. Sebab ya kita melihatnya memang ada alternatif lain, artinya untuk mencoba mengadu domba umat Islam dengan Kristen, dia harus berpikir banyak ya. Dan ini oleh sebab itu bukan tidak mungkin mereka mengambil tempat ini sebagai objek ya, dekat dengan katedral ya kan. Nah, jadi kemungkinan saya pikir ini adalah unsur-unsur pihak yang ingin mengadu domba antara umat Islam dan Kristen sehingga terjadi Ambon kedua di Jakarta.